Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Red Beta Family. Oke, Bray. Nih lagi update nih. Umur 1 minggu ya, Om. Ini lohan serian 1 minggu, Bray. Tuh. Ini kita progres di mana ya? Di mana ya? RB, Bray. Ini barang-barang bagus nih, pelan-pelan, Bray. Mahal lagi. Nah, tuh. Oke. Ini, Bray, kita lagi nyerok artemia anakannya nih. Di kolam pembesaran ya, tetap ya. Ini jadi artemia yang anakan, yang baru netas, tapi ini dari hasil indukan RB. Jadi kita di RB ini kenapa sih, Bray, selalu menekankan dengan artemia. Karena kita tahu ya manfaatnya sendiri, artemia itu bagus untuk ikan. Nah, terutama untuk keberlangsungan ikan, mau dia besar, ikan besar atau masih burayak. Jadi yang kita tahu nih, si burayak kalau kita pengen presentasi hidupnya lebih meningkat, kalau di dunia perikanan itu pasti menggunakan artemia kultur. Nah, kita di sini menggunakan artemia yang kita budidayakan dan berkembang biak, dan anaknya itu si indukan bakalan memproduksi telur dan telur bakalan menetas. Nah, si tetasannya itu sama saja seperti yang kita kultur, telur yang kita beli. Jadi di RB kita nekankan biaya kos ya. Kita menekan biaya kos. Kita dulu main telur artemia nggak keuangan, Bray. Karena telurnya itu sangat mahal. Jadi kita budidayakan indukan artemia atau artemia yang besar, artemia jumbo, itu bisa untuk ikannya yang size besar sampai ke besar. Jadi lohan kita di sini sampai size A ya. Sampai yang 20 cm up lebih itu kita masih menggunakan artemia. Kita setiap hari terus artemia. Jadi artemia itu penunjang, Bray. Penunjang si ikan. Bukannya kita makanin artemia doang, tetapi si artemia itu penunjang seperti cemilannya ya. Nah, kalau untuk si burayak gini kita gunakan artemia yang dari indukan juga, cuman yang baru netas, dari indukan RB juga ya, dari indukan artemia jumbo. Punya telur, telurnya menetas, dia punya anak, kita pilihin dalam satu kolam itu. Kita pilihin, kita sortir yang kecil-kecil, baru kita kasih makan untuk si burayak. Terus juga kita nggak mau sampai kebutuhan ikan yang kita pelihara itu berkurang. Contoh kayak misalnya kita lagi kondisinya lagi musim hujan, kan banyak tuh pakan yang nggak bakal muncul di alam. Agak bakal sulit. Jadi kita kembangkan artemia ini tujuannya untuk meminimalisir kesulitan pakan. Kita berusaha untuk menghapuskan kesulitan pakan untuk ikan yang dibudidaya. Karena hampir seluruh nener, burayak itu makannya adalah artemia. Jadi artemia yang selama ini dia kan familiar juga di pembudidaya itu, selama ini biasa artemia gimana? Jadi kalau di pembudidaya itu biasanya kita beli sisnya
Telur ya, Ntar telur. ya sis itu telur atau kista. Hmm. Nanti kita tetaskan selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu diberi pakan langsung. Nah, Langsung dimakankan di ke anak ikan. Mana Heeh. burayak itu ya. Burayak ikan tadi. Bibit ikan ya ya. Sama bibit udang bisa juga berarti. Iya, benar. Jadi di sini kita tim RB ini Mm-mm. merencanakan supaya Artemia ini bakal terus-menerus bisa dipakai. Jadi nggak perlu, kita cuma perlu netaskan satu kali, Mm-mm. terus setelah itu udah berkelanjutan terus-menerus sampai sampai istilahnya Artemia tersebut itu udah kita bisa malah bukan habis ya, tapi malah bisa kita bagi-bagi jadi lebih banyak lagi. Oh, itu dari Dari cheese tadi, dari telur. ditetaskan, Iya. baru dibesarkan ya. Benar.